Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Amalia Wardani, Melani Hardono, Rizka Mitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 5 tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antar yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2002. Sistematika KDP LKBS 2002 hanya menyajikan kerangka dasar bersifat tambahan dari KDP LK 2004, sementara pada KDP LKS seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah memahami KDP LKS dalam satu kesatuan secara seluruh. KDP LKS merupakan kerangka konseptual yang mirip dengan konstitusi, yaitu sistem koheren dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait, dapat mengarahkan pada standar-standar konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan syariah. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Kedua, penyusunan laporan keuangan menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan. 1. Paradigma transaksi syariah. Paradigma didasari ini yang menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya. Kedua, asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah terdiri dari persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, universalisme. Ketiga, karakteristik transaksi syariah. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, tidak mengandung riba, kezaliman, musyrik, haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari waktu uang. Keempat, pemakaian laporan keuangan syariah. Investor sekarang dan investor potensial memiliki dana khar dan syir temporer, dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, wakaf, pengawas syariah, karyawan masyarakat, pelanggan pemerintah, pemasok dan mitra usaha. Tujuan laporan keuangan. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunanya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana
syirka temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengolahan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Opsi dasar terbagi menjadi dua. 1. Dasar aktual. Laporan keuangan disusun atas dasar aktual. Dengan dasar aktual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerima dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara materi skala usahanya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah terdiri dari 4, dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, penyajian yang wajar. Unsur-unsur laporan keuangan. 1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi 1. Laporan posisi keuangan yang terdiri atas aset, liabilitas, dana syariah, temporer, ekuitas. 2. Kinerja yang terdiri dari pendapatan, beban. 3. Hak pihak ketiga atau bagi hasil. 2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh laporan keuangan syariah. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. 2. Laporan laba rugi. Ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau pendapatan bersaham. 3. Laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. 4. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. 5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dihasilkan. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan, wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda pendapatan non halal. 2. Penggunaan dana kebajikan untuk
dana kebajikan produktif, sumbangan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengakuan tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya ini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi neto. Sedang akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. 2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. 3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan laporan keuangan umum. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. 1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. 2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. 3. Pengungkapan lain termasuk kontingensi laporan keuangan. Pada tahap selanjutnya, Anda dapat mengetahui bagaimana cara membuat catatan laporan keuangan di dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan ketentuan SAK. Biasanya pada format catatan laporan keuangan dapat dibuat setelah laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Sebagai urutan berikut. 1. Struktur gambaran umum perusahaan. 2. Penerapan pernyataan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. 3. Kebijakan akuntansi penting. 4. Untuk informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.